Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan progres dari PBL kami yang berjudul Sistem Informasi Pulau-Pulau Kecil. Kami dari kelompok 15 dari kelas IF 3B pagi. Next. Pada PBL kali ini untuk pengusul judulnya yaitu ada Pak Riwinoto STMkom dan Bapak Muhammad Fajri Amirul Nasrullah SSTMS selaku manajer proyek dari judul kami. Untuk anggota kelompoknya itu ada saya sendiri, Feni Permatasari, dan ada rekan saya Arin Juwinarti, Pramudia Ananta, dan Regita Ayu Cahyani. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem informasi pulau-pulau kecil. Yaitu sistem informasi pulau-pulau kecil itu dapat dikembangkan memberikan pengalaman menarik yang dapat dirasakan untuk jelajah pulau dan membantu berbagai pihak dalam memudahkan untuk mencari informasi mengenai pulau. Tujuan dikembangkannya aplikasi ini adalah untuk memberikan informasi bagi pengguna berupa informasi mengenai pulau-pulau kecil yang ada di sekitar Bapak, terkait informasi umum, data kepemilikan tanah, fasilitas umum, dan tempat wisata. Dan mampu juga untuk memanipulasi berbagai jenis data, kategori dari suatu lokasi, melakukan pencarian tempat, pencarian spot lokasi, maupun melakukan pencarian lokasi. Selanjutnya ada use case yang akan dijelaskan oleh Regita. Kepada Regita, disilahkan. Terima kasih kepada moderator telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan use case diagram. Di sini ada dua aktor. Yang pertama ada user. User di sini dapat melihat pengumuman terkait lahan dan pulau. Kemudian user dapat melakukan pengisian borang P4T dengan melakukan registrasi dan login terlebih dahulu. Kemudian user juga dapat mengunggah bukti pengajuan. Yang ketiga, user dapat melihat informasi pulau. Yang keempat, user dapat melihat informasi umum lembaga BPN. Yang terakhir, user dapat melihat pemetaan wilayah pulau dengan OpenStreetMap. Yang kemudian user juga dapat melihat data kepemilikan lahan. Kemudian aktor kedua ada admin. Admin di sini dapat melakukan input dan update pengumuman sekitar pulau. Kemudian admin dapat memverifikasi pengajuan P4T. Kemudian admin dapat menginput data poligon lahan dan pulau. Kemudian admin dapat menginput data kepemilikan lahan yang dapat dilakukan juga ketika menginput data poligon lahan dan pulau. Kemudian yang terakhir admin dapat menambah account. Di sini admin harus melakukan login terlebih dahulu. Sekiranya segitu saja untuk use case diagram. Saya kembalikan kepada moderator Feni. Disilakan. Oke, terima kasih Regita. Selanjutnya saya akan menjelaskan Entity Relationship Diagram atau IRD. Di sini ada mempunyai dua aktor yaitu user dan admin. User dan admin ini sama-sama dapat login, tetapi user tuh hanya bisa login dan dapat mengajukan formulir P4T. Jadi di formulir ini user ini dapat mengisi data-data untuk mengajukan kepemilikan tanah. Selanjutnya admin itu hanya dapat memverifikasi formulir P4T tadi yang dibuat oleh user. Kemudian admin juga dapat menambah akun untuk menambah admin dan juga admin dapat menambah informasi seputar pulau. Mungkin itu saja. Selanjutnya akan dibacakan oleh Arin. Kepada Arin, disilahkan. Baiklah, terima kasih Feni. Saya akan membacakan kelas diagramnya. Di sini pertama-tama ada kelas sync up yang mengarah ke login. Lalu ada kelas user dan kelas admin. Ini ada atribut berserta metodenya. Lalu ada menu dashboard user dan menu dashboard admin. Dan menu dashboard user di sini mencakup user, peta wilayah, informasi pulau, dan registrasi P4T. Kalau dashboard admin itu mencakup data pulau, data lahan, dan data registrasi. Baiklah, segitu saja saya serahkan kepada Penny. Oke, terima kasih. Mungkin bisa dilanjut, Arin, untuk diagram arsitektur. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan kembali tentang diagram arsitektur. Gambar di atas menjelaskan tentang admin dan user sama-sama mengakses data pulau, namun terdapat perbedaan antara admin dan user, yaitu
yaitu salah satunya admin dapat menginput data pulau sedangkan user tidak dapat menginput data pulau. User hanya dapat melihat informasi tentang pulau saja. Sekiranya segitu saja, saya kembalikan kepada Feni. Terima kasih. Arin. Selanjutnya yaitu inilah histori pengerjaan proyek yang boleh dilanjutkan, Arin. Nah, kemudian ada demo hasil implementasi website yang akan dijelaskan oleh Pramudia. Pada Pramudia, disilakan. Terima kasih waktunya, Feni. Izin share screen-nya. Silakan. Sudah. Jadi untuk pertama akan ditampilkan untuk halaman homepage kita. Sementara untuk progres ini kami membuat homepage seperti ini. Lalu kita akan mencoba untuk klik informasi pulaunya dan action. Akan muncul map seperti ini, di mana map ini merupakan tampilan untuk aktor user ataupun guest yang tidak melakukan login. Dan kita jika klik markernya, di sini akan diberikan keterangan berupa nama tempat, kategori, dan keterangan, di mana itu hanya bisa diinput oleh admin saja. Untuk halaman login kita coba untuk admin. Berikut adalah tampilan halaman adminnya. Sementara kita tidak membuat dashboardnya karena kita sedang fokus untuk pemetaannya. Lalu kita coba klik tambah data wilayah, dan ini merupakan tampilan input data informasi pulau yang hanya bisa diakses oleh admin. Dan di sini kita misalnya ngeklik, otomatis dia akan terinput sendiri koordinatnya. Jadi kita mau ngeklik dimanapun, koordinatnya bakal otomatis terinput ke latitude dan longitude-nya. Misalnya kita pilih nih Rumah Sakit Bakti Kemuliaan, dia bakal otomatis muncul, dan kita tinggal memasuki atau kita ketik nama tempatnya, misalnya Rumah Sakit Bakti Kemuliaan. Lalu kita pilih kategori tempatnya, dan ada keterangan juga di bawah untuk kita bisa pilih. Misalnya kita tulis keterangannya tuh yaitu Rumah Sakit Bakti Kemuliaan terletak di Jalan Diponegoro, misalnya Blok F4 ya. Lalu kita add, dia bakal otomatis tersimpan di database. Dan akan tampil jika kita klik markernya. Dan jika kita mengklik informasi pulaunya lagi, ke action lagi, dia akan muncul otomatis karena sudah tersimpan di database, di mana itu hanya bisa diinput oleh adminnya saja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk waktunya terima kasih, Feni. Kita kembalikan kepada Feni. Oke, terima kasih Pram. Mungkin boleh kembali di share screen, Arin. Oke, terima kasih. Mungkin di sini saya akan menjelaskan beberapa kendala selama pengerjaan proyek. Itu yang pertama, ada sulit menemukan referensi web yang serupa. Yang kedua, itu susah melakukan observasi langsung ke lapangan karena klien yang sulit dihubungi, yaitu dari pihak BPN-nya.
Yang ketiga, terkendala cuaca dikarenakan terjebak hujan pada saat ingin menuju ke Poli Batam dengan pertujuan untuk berdiskusi terkait proyek PBL ini. Untuk pembagian kerja mungkin bisa dilihat itu saya sendiri itu untuk UX Design dan IRD. Untuk Arin itu ada membuat laporan PowerPoint, kelas diagram, dan diagram arsitektur. Untuk Pramudia itu fokus pada pemetaan database dan skema relasi. Dan Regita itu untuk use case, UI design, dan front end. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dan kelompok saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Lebih dan kurangnya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.